Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya, Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi pasca banjir yang merendam hingga 4 meter di komplek perumahan Villa Nusa Indah 2, Bojongkulur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyisakan endapan lumpur hingga setebal 50 cm. Selain lumpur, tumpukan sampah juga masih memenuhi komplek perumahan. Banjir yang menerjang perumahan Villa Nusa Indah 2, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai berangsur surut. Namun permasalahan baru muncul lantaran banjir membawa endapan lumpur dan sampah setinggi 50 cm. Sejumlah warga mulai membersihkan rumah dari endapan lumpur dan sampah akibat banjir setinggi 4 meter lebih. Banjir kali ini bahkan lebih parah dibanding tahun 2020 lalu. Ya bisa dilihat ya sekarang ya begini, lumpuran masih ada gitu kan, tinggal ya alhamdulillah kemarin udah dibongkar, lumpur udah keluar, tinggal sekarang ini Pak, barang-barang yang kita bersihin. Cuma memang yang paling utama harusnya jalan Pak, jadi ini kan banyak banyak lumpur ya. Nah, gorong-gorongnya pada mampet semua. Ya, apalagi ini. Bantuan kayak ini sih, kayak mungkin alat berat supaya ini kan sampah-sampah masih banyak ya, sampah-sampah, terus lumpur, sedot-sedot lumpur gitu kan. Ya itu sih yang paling urgent saat ini sih. Selain membutuhkan air bersih dan alat berat, warga juga masih membutuhkan bantuan logistik hingga obat-obatan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Salam Rahmat, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, tumpukan sampah di kolong jembatan Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat mulai dibersihkan dan diangkut ke tempat pembuangan sampah Bantar Gebang. TNI Angkatan Darat juga mulai memperbaiki jembatan yang ambles. Dengan menggunakan alat berat eskavator, petugas dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi membersihkan tumpukan sampah di kolong jembatan Kemang Pratama, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Tumpukan sampah yang mencapai 30 hingga 40 kubik ini terbawa arus banjir yang terdiri dari limbah rumah tangga, kayu, serta perkakas rumah tangga. Sampah ini menumpuk di bawah kolong jembatan Kemang Pratama. Sampah-sampah ini langsung dimasukkan ke truk dan dibuang ke tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang. Pengerukan sampah dari kolong jembatan Kemang Pratama ini ditargetkan rampung dalam 2 hari ke depan. Ini sudah kira-kira 4 mobil yang sudah diangkut ya Pak? Dan dibuang langsung ke TPA Bantar Gebang. Oh, langsung ke TPA Bantar Gebang. Pak, kalau untuk jumlah sampah sendiri yang tersangkut ini berapa Pak kira-kira? Ya kalau volume sampah ini mungkin diperkirakan lebih dari sekitar 30 atau ya 40 kubik lah. Selain itu, TNI Angkatan Darat mengerahkan 2 alat berat guna melakukan perbaikan jembatan Kemang yang amblas. Alat berat digunakan untuk menurunkan rangka beton yang nantinya digunakan sebagai rangka jembatan. Banjir besar yang mengepung wilayah Kota Bekasi pada Selasa 4 Maret 2025 lalu tidak hanya merendam ribuan rumah warga, tapi juga merusak sejumlah fasilitas umum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Memasuki hari kelima, banjir masih merendam Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Pemerintah Kabupaten Karawang pun menyiapkan lahan sekitar 5 hektar untuk membangun kolam penampungan air dalam upaya penanganan banjir. Banjir yang menerjang Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat sejak 5 hari lalu kini mulai berangsur surut. Meski demikian, saat ini ketinggian air masih mencapai 1 meter lebih. Sejumlah warga pun sudah kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan rumahnya dari endapan lumpur. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Jawa Barat dalam upaya penanganan banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Nantinya lahan seluas 5 hektar akan dibangun pada tahun ini sebagai kolam penampungan air. Nah, kemarin pasca banjir di Kabupaten Karawang, Pak Menteri hari Rabu kemarin datang ke Karawang, beliau meninjau dan beliau menyampaikan bahwa pekerjaan tentunya yang di Desa Karangligar, nah
itu kan selalu menjadikan banjir tahunan. Nah ini insya Allah akan dikerjakan langsung oleh BBWS. Bahkan kemarin saya langsung kedatangan Pak Dian selaku Kepala BBWS, dan insya Allah tahun sekarang akan dikerjakan. Diketahui banjir yang terjadi di Desa Karangligar ini diakibatkan oleh luapan Sungai Cibeet. Jika tinggi permukaan air Cibeet dan Citarum tinggi, maka air akan meluap ke permukiman warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sebanyak 220 rumah warga di 2 dusun di Desa Karangligar masih terendam banjir. Di antaranya Dusun Kampek sebanyak 140 rumah dan Dusun Pangasinan sebanyak 80 rumah. Ketinggian air bervariasi, paling rendah 50 cm, sementara paling tinggi bisa mencapai lebih dari 3 meter. Banjir diakibatkan luapan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Akibat banjir, warga pun tak sempat menyelamatkan barang berharga mereka dan hanya bisa pasrah. Sementara sebagian warga juga ada yang mulai kembali ke rumah mereka dan bersih-bersih meski air masih menggenangi rumah. Seluruh peralatan rumah pun tertutup oleh lumpur. Gimana ini? Rusak, lemari pada kebalik, pada pecah, kaca, kulkas 2 udah itu. Kulkas rusak juga? Rusak, iya. Terus apa lagi rusak? Banyak, mulai kipas, itu TV, itu. Rusak juga ya? AC rusak juga. Rusak. Habis ya? Perabotan semuanya. Warga berharap agar segera ada solusi atas banjir yang hampir tiap tahun melanda kampung mereka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini banjir di wilayah Karawang, kami telah terhubung dengan rekan Rudi Setiawan di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Selamat malam, Rudi. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat malam Diandra dan pemirsa. Untuk update terkini saya melaporkan dari Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ya, saat ini ratusan warga terdampak banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini masih tinggal di pengungsian. Hal ini banjir di sejumlah titik atau di beberapa yang berada di Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan masih dilanda banjir. Ketinggian air masih mencapai ada yang mulai dari 50 cm hingga 2 meter. Ya, sesuai dengan data dari BPBD Karawang hingga pada Sabtu ini banjir di wilayah Karawang telah mencatat yaitu ada sebenarnya 15 desa dari kelurahan yang tersebar di 3 kecamatan. Yaitu memang ada di antaranya itu kecamatan maksud saya Desa Karangligar, Parungsari, terus kemudian Mekar Mulia dan juga Mulia Jaya. Dari jumlah tersebut hampir seluruh bagian itu sudah mulai surut dan kemudian hanya tinggal di Desa Karangligar saja, yaitu terdiri dari dua dusun. Dan untuk menggambarkan dan saya akan menggambarkan situasi terkini para pengungsi yang tadi usai menjalankan berbuka puasa atau juga menjalankan ibadah sholat maghrib, dan saya akan menunjukkan situasi terkini dan saya akan tunjukkan langsung seperti inilah para pengungsi yang berada di Desa Karangligar. Ya, Diandra dan pemirsa, inilah kondisi yang berada di ini merupakan tempat pengungsian yang sebenarnya ini tempat sekolah TK, di mana sekolah TK ini sudah hampir 2 hari ini dijadikan tempat pengungsian. Adapun jumlah pengungsian saat ini hampir ada beberapa titik yang berada di Desa Karangligar, diantaranya yaitu di salah satu rumah RW. Di situ juga dijadikan tempat pengungsian dan kemudian ada beberapa warga juga yang masih mengungsi. Untuk data para pengungsi saat ini masih berjumlah sekitar 780 jiwa atau kurang lebih 260 kepala keluarga.
Ini kondisi terkini, mereka hanya bisa beristirahat di sini. Adapun untuk bantuan seperti makan, kemudian juga karpet dan selimut sudah disalurkan oleh dari pihak BPBD melalui Desa Kalangligar. Dan rencananya untuk makan sahur juga pihak kepala desa bersama kepala desa dan kepala BPBD akan terus memantau kondisi para pengungsi, baik itu dari tempat-tempat pengungsian yang tersebar di beberapa titik, akan diberikan bantuan. Dan juga rencananya besok para pengungsi ini juga akan diberikan bantuan pengobatan gratis mulai dari puskesmas yang telah disediakan berada di Kalangligar. Kemudian juga ada beberapa relawan seperti dari Universitas Kampus Trisakti juga tadi sempat melakukan survei ke sini. Mereka akan besok rencananya akan memberikan bantuan pengobatan gratis yang akan nanti disalurkan kepada para pengungsi. Ketahui memang para pengungsi ini sudah merasa gejala-gejala beberapa kendala seperti penyakit, demam dan batuk. Baik, ya, Diandra. Rudi, sementara itu untuk kondisi kesehatan dari para pengungsi saat ini seperti apa? Tadi kan juga disebutkan bahwa ada pengobatan gratis dari beberapa pihak ya? Iya, betul sekali, Diandra. Jadi untuk sekarang ini beberapa pengungsi ada yang sudah banyak yang mengeluh menderita ya demam seperti batuk ya. Itu mungkin apa Ibu yang dirasakan. Saya mungkin akan menanyakan salah satu pengungsi seperti Ibu. Ibu apa sekarang yang dirasakan Ibu? Batuk, pusing. Batuk, pusing ya. Gejala yang sekarang gitu ya? Iya, gatal-gatal. Gatal-gatal juga? Seperti itu ya Bu ya? Iya. Yang lain juga seperti itu? Sama. Nah besok kan itu ada pengobatan gratis. Gimana pendapat Ibu? Ya Alhamdulillah. Kalau ada yang ngasih obat ya. Itu yang diharapkan Bu ya? Iya, yang diharapkan. Baik Bu, dengan siapa Bu? Utami. Ya, Diandra, itu memang ada salah satu yang barusan sudah diungkapkan oleh para pengungsi yang berada di Desa Kalangligar, di mana memang gejala-gejala penyakit itu ada beberapa batuk, demam, dan gatal-gatal itu sudah mulai dirasakan oleh para pengungsi. Baik. Terutama juga di sini anak-anak ya, Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rudi Setiawan langsung dari Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terjun ke Sungai Cipalabuan, Sukabumi, Jawa Barat usai banjir bandang menerjang permukiman. Deddy membantu membersihkan sungai dan mendalami faktor-faktor penyebab banjir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun ke Sungai Cipalabuan, Sukabumi, Jawa Barat pasca banjir bandang yang menerjang wilayah ini. Bersama warga dan sejumlah pejabat daerah setempat, Deddy basah kuyup membersihkan sampah yang menutupi aliran sungai. Sampah kayu dan rumah tangga berserakan serta menyumbat aliran sungai. Ia kemudian meminta warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan menjaga kebersihan sungai. Selain itu, pendangkalan sungai dan penggundulan hutan menjadi faktor penyebab terjadinya banjir. Hasil dari pantauan Pak Gubernur sendiri. Ini bukan mantau, ini bantu Kapolres, bantu Pak Dandim, bantu Pak Bupati untuk ngeringanin beban yang ada di sini. Beban bencana itu kan beban semua. Ini kan halnya sederhana, satu ya sungainya mengalami pendangkalan, walaupun bulan Desember sudah dikeruk. Yang kedua, jembatannya lurus, nanti jembatannya dibongkar, dibuat melengkung, ya nanti saya bangun jembatannya. Yang ketiga, warganya jorok, buang sampah ke sungai. Yang keempat, hutannya rusak, pohonnya dibabatin. Yang kelima, ini gila semua. Sebelumnya banjir bandang merendam sedikitnya 150 rumah. Hingga kini tercatat 3 orang tewas dan 5 lainnya hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Budi Setiawan yang berada di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Palabuhan Ratu.
Halo, selamat malam. Budi, apakah malam ini masih ada pencarian korban hilang? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Saat ini proses pencarian terhadap 4 korban hilang yang tertimbun material longsor masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Namun malam ini di tempat saya melaporkan hujan deras masih terus mengguyur wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Bisa pemirsa saksikan bahwa saat ini di sekitar lokasi wilayah Pelabuhan Ratu masih terdapat banjir yang masih menggenang wilayah. Ada genangan sedikit genangan karena sejak petang tadi wilayah Kabupaten Sukabumi dilanda hujan deras. Namun hingga saat ini hujan di sekitar wilayah Pelabuhan Ratu sudah kembali reda. Demikian Diandra. Sementara itu, Budi, saat ini Pemkab Sukabumi juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Apakah ada impact lainnya dalam status tanggap darurat tersebut? Ya, sejak pagi tadi atau tepatnya hari ini, pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 7 hari ke depan di 3 kecamatan. Yang mana 3 kecamatan itu Kecamatan Pelabuhan Ratu, Lengkong, dan Simpenan. Di ketiga kecamatan itu dari sejumlah kecamatan yang dilanda bencana merupakan yang paling parah terjadi di Kabupaten Sukabumi, meliputi banjir dan longsor. Untuk itu dengan adanya tanggap darurat bencana ini, pemerintah Kabupaten Sukabumi akan berfokus pada pencarian dan pertolongan korban hilang ataupun yang belum ditemukan. Terus berfokus pada bantuan untuk para korban yang dilanda bencana banjir seperti di Kecamatan Pelabuhan Ratu ini. Baik, terima kasih Budi Setiawan langsung dari Sukabumi. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana alam banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Pemerintah pun akan memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi oleh Kepala BNPB dan Wakil Menteri PUPR meninjau lokasi terdampak bencana alam banjir di Kampung Gumelar, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dalam kunjungan kali ini, Wapres Gibran belusukan ke gang-gang kecil untuk meninjau lokasi rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir luapan Sungai Cipalabuan Kamis malam. Selain meninjau permukiman warga yang terdampak banjir, Wapres Gibran juga meninjau jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan yang amblas dalam 5 meter akibat luapan Sungai Cidadap. Sementara itu, ratusan rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir akan mendapatkan ganti rugi dari BNPB. Pada saat tanggap darurat ini, pembersihan material-material rumah-rumah yang kotor ini dibantu ya oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat lewat BNPB, TNI Polri oleh Kodim ya, ini dan Polri ini sebentar lagi juga akan melaksanakan bantuan kepada masyarakat membersihkan rumah-rumahnya ya. Jadi rumah yang rusak ringan itu mendapat bantuan 15 juta, yang rusak sedang 30 juta. Hingga saat ini jumlah rumah yang rusak akibat terendam banjir sebanyak 155 rumah yang dihuni 156 kepala keluarga. Sementara itu korban tewas berjumlah 3 orang dan 5 orang lainnya masih hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Sukabumi, Jawa Barat tidak hanya mengakibatkan banjir dan longsor, namun juga membuat jembatan Cidadap ambles sedalam 5 meter. Akibatnya arus lalu lintas menuju Pelabuhan Ratu terputus, tidak bisa dilalui kendaraan dari 2 arah.
Jembatan Cidadap yang berada di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, ambles sedalam 5 meter usai diterjang banjir luapan Sungai Cidadap pada Kamis lalu. Jembatan sepanjang 50 meter dengan lebar 8 meter ini terputus sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan roda 4 maupun roda 2. Padahal jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya warga untuk beraktivitas perekonomian dan pendidikan. Karena tidak ada jalan alternatif yang lebih dekat, para pengendara sepeda motor yang hendak menyeberang terpaksa diangkat oleh anggota TNI Polri dan warga sekitar. Dari terputusnya jalur di jembatan ini Cidadap, rekayasa yang kita laksanakan yaitu kendaraan yang mengarah dari Kiara 2 kita arahkan menuju Nyalindung. Kita ke informasi lain, pemirsa, banjir luapan Sungai Citarum merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir yang mencapai 1 meter ini membuat aktivitas warga terganggu karena harus jalan kaki menerobos air atau menggunakan perahu. Salah satu lokasi banjir terparah akibat luapan Sungai Citarum terjadi di Kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung. Ketinggian air di lokasi ini mencapai 60 cm hingga 1 meter. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Untuk bisa keluar masuk perkampungan, warga terpaksa menerobos air ataupun menggunakan perahu kayu. Hal ini terpaksa dilakukan karena sebagian besar warga merupakan buruh pabrik di kawasan industri Dayakolot. Warga berharap ada solusi dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk bisa menyelesaikan permasalahan banjir musiman ini. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lain. Penahanan ke-7 tersangka tersebut masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Belum ada penahanan ya sih, mungkin masalah pembagian perkara saja di Satgas saja. Mungkin karena Satgasnya itu saya baru cek juga tadi ke Satgasnya, mungkin ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu menjadi sifatnya hanya jilid saja dan dipastikan itu selesai. Sementara itu, dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah 4 lokasi berbeda di wilayah Jakarta. Tim KPK juga telah menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan berupa transfer uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil lagi sejumlah pengusaha nasional ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas strategi pengelolaan aset nasional. Di Istana Kepresidenan, Presiden bersama Menteri dan para pengusaha menggelar pertemuan dengan investor global Ray Dalio guna membahas strategi pengelolaan aset nasional serta peningkatan investasi Indonesia. Presiden juga memaparkan seputar Badan Pengelolaan Investasi Danantara yang baru saja diresmikan Februari kemarin, serta membahas penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Kita akan bergerak dengan cepat, tapi kita akan bergerak dengan sangat teliti dan hati. Dengan demikian saya mengundang tokoh-tokoh ekonomi Indonesia yang di bidang swasta yang sudah punya pengalaman sendiri puluhan tahun dalam manajemen, dalam investasi dan pengelolaan untuk bersama-sama dengan pemerintah. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo juga mengundang 8 pengusaha nasional ke Istana membahas sejumlah program pemerintah, salah satunya Danantara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Selain untuk memaksimalkan Danantara, pengusaha Tommy Winata yang memenuhi undangan Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa satu hal yang penting dalam diskusi adalah mengenai penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Membangun, kan, menciptakan lapangan pekerjaan. Penciptaan lapangan pekerjaan. Itu yang jadi fokus utama ya? Iya, penciptaan lapangan pekerjaan. Bapak tadi bilangnya ada jubir juga sih. Pokoknya ada penciptaan lapangan pekerjaan, ya kan, supaya masyarakat lebih baik hidupnya, lebih makmur. Dan segala macam. Ini merespon soal maraknya PHK ya Pak? PHK ya Pak ya? Kita masuknya supaya ke depan PHK selesai. Ada disinggung soal Danantara nggak Pak? Tadi kan soal pembicaraan Danantara harus hebat, ya, maju. Thank you. Presiden Prabowo Subianto memanggil lagi sejumlah pengusaha nasional ke Istana Kepresidenan Jakarta Jumat kemarin. Sejumlah pengusaha yang diundang mulai Sugianto Kusuma alias Agwan, Antoni Salim, Boy Thohir hingga Tommy Winata. Terus bahas apa sih Pak sama Presiden? Oh enggak, ini apa namanya, Bapak mengutarakan program-program Danantara, makan gizi gratis, perumahan, terus ya kita semua para pengusaha dan Kadin semua ya mensupport karena memang itu bagus sekali untuk Indonesia lah gitu. Jadi karena kan kita banyak tahu masih banyak saudara-saudara kita yang masih berkekurangan, anak-anak kita yang masih kurang gizi segala macam. Itu aja sih. Masukan yang paling signifikan diminta oleh Presiden itu perihal apa? Ya kita diminta semua pihak, baik itu pengusaha, baik itu masyarakat menengah, baik itu individu, baik semualah kita bergotong royong bersama-sama. Ini pertemuan pengusaha juga dengan internasional ya? Kenapa? Kayak kemarin bertemu Presiden, hari ini diundang lagi gitu. Kita salah satu yang diundang. Banyak kok, ada yang lain dari Kadin, Pak Arsyad, Pak Anin, Pak Khairul Tanjung, semua. Banyak, rame-rame semua. Pak Boy, Iya. ini pembahasannya spesifiknya soal apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Katanya diskusi ekonomi katanya sih. Ya. Ada tamu negara lain juga katanya Pak. Saya malah nggak tahu. Komitmen investasi juga Pak. Ya. Bapak izin Bapak. Terima kasih. Bapak belum ditanya. Terima kasih. Pertemuan apa Pak Agwan nih Pak? Hah? Pertemuan. Undangan. Iya undangan apa Pak? Apa itu Pak? Belum tahu. Oke. Ada tamu negara juga Pak? Iya. Ini spesifiknya ke program prioritas pemerintah juga Pak Agwan? Betul. Ada salah satunya soal PSN atau Bukan. MBG Banyak. MBG salah satunya. Banyak dibahas. Tapi dua itu termasuk investasi ya Pak. Oke, thank you. Kita diundang aja. Kita diundang. Nggak tahu agendanya apa. Tadi udah masuk juga Pak Cete. Siapa? Hal lain Pak Haji Isam, Pak Boy Thohir. Oh iya. Ini membahas soal ekonomi persisnya atau seperti apa Pak? Saya nggak tahu nanti ya, karena belum tahu. Benar-benar saya nggak tahu gitu loh. Jadi dipanggil ya kita datang. Siapa aja? Ya. Belum tahu juga. Katanya ada tamu negara lain Pak Cete. Nggak, belum tahu. Nanti ya, gitu. Ya. Pak Isa. Ini berarti bertemu Presiden ngomongin soal apa Pak? Tapi akan ada dengan pengusaha lainnya ya Pak, nanti goalnya agak sendiri aja ya. Bareng pengusaha lain ya Pak Isam ya? Oke. Pada awal bulan Ramadan, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan harga. Salah satunya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bawang merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi di awal bulan Ramadan. Normalnya harga bawang merah di angka Rp40.000 per kilogram, sekarang melonjak hingga Rp60-Rp70.000 per kilogram. Alasan kenaikan bawang merah disebut karena ketersediaannya tidak terlalu banyak karena faktor cuaca. Ini mending agak turun ya. Untuk kenaikan harga itu biasanya karena apa sih?
karena nggak ada barang. Di sononya ya nggak ada barang, apa disimpan nggak tahu ya. Tapi di induknya ya nggak ada. Kalau nggak langganan nggak dapat bawang cakep ini. Bener. Kalau orang yang biasa-biasa beli cuma dikit, nggak beli bawang kupas, nggak beli bawang ini, nggak boleh, nggak ada katanya gitu. Nggak ada barangnya gitu. Namun walaupun harga naik, para pembeli tidak memiliki pilihan lain selain tetap membeli karena kebutuhan. Pemirsa, Kementerian Pertanian melakukan inspeksi mendadak di Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Dalam sidak tersebut, Mentan masih menemukan beberapa minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai takaran. Pak Menteri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih ada sayapnya berarti ya? Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis. Saat dilakukan pengecekan langsung di lokasi, minyak kita kemasan botol hanya terisi 750 hingga 800 liter. Berbeda dengan kemasan minyak kita plastik yang takarannya pas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses. Kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.